Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 18 Januari 2026. Judul renungan hari ini adalah Pertukaran Ilahi. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dari ayat pembuka kita di atas, kita mengamati sesuatu yang sungguh luar biasa tentang kebenaran kita di dalam Kristus. Itu adalah hasil pertukaran ilahi. Ketika Tuhan Yesus menggantikan engkau di kayu salib, Dia menjadi dosa demi engkau. Bukan orang berdosa, melainkan korban bagi dosa. Dia mengambil dosamu agar engkau menjadi benar dengan kebenarannya. Itulah pertukaran terbesar dalam sejarah. Karena alasan inilah kita mengatakan Injil Yesus Kristus adalah Injil penggantian. Allah menjadikan Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi engkau, agar engkau dapat dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. Ini sepenuhnya sah. Tuhan Yesus memenuhi semua tuntutan keadilan yang benar. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Karena sepenuhnya sah bagi Dia yang tidak mengenal dosa untuk menjadi dosa demi kita, sepenuhnya sah pula bagi orang berdosa yang tidak pernah melakukan kebenaran apapun untuk dinyatakan benar dalam namanya. Kini, Allah melihat engkau di dalam Kristus sebagai orang yang kudus, tak bercacat dan dibenarkan. Roma 4 ayat 24-25 mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah diserahkan untuk mati karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Oleh karena itu, kebenaranmu bukanlah hasil atau fungsi dari upaya moral atau perbuatan baikmu. Kebenaran juga bukan sesuatu yang engkau peroleh melalui proses pertumbuhan rohani. Kebenaran itu diimpartasikan ke dalam rohmu saat engkau dilahirkan kembali, yang memberi engkau kedudukan yang benar di hadapan Allah dan kemampuan untuk melakukan dan hidup dengan benar. Haleluya! Pemahaman ini mengubah segalanya dalam perjalananmu bersama Tuhan. Pemahaman ini memberi engkau keberanian dalam doa dan pengakuan dosa. Engkau tidak lagi mendekati Tuhan sebagai orang berdosa yang mencari belas kasihan, melainkan sebagai anak terkasih dari Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang memerintah karena kasih karunia melalui kebenaran. Hiduplah dalam kesadaran ini. Jangan biarkan rasa bersalah atau penghukuman merampas persekutuanmu dengan Bapa. Engkau telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Karena itu, berdirilah dengan berani dan berkuasalah dalam hidup melalui Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Haleluya! Mari kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman berikut. Akulah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, dan aku hidup dalam kesadaran akan kebenaran ini. Aku memiliki keberanian dan akses dengan keyakinan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dosa, rasa bersalah, dan penghukuman tidak berkuasa atasku, karena aku berkuasa dalam hidup oleh kasih karunia melalui kebenaran. Haleluya! Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 5 ayat 17 AMPC, Roma 3 ayat 22, Filipi 3 ayat 9. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal.
Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.